Ini salah satu. Kalau mungkin film-film zaman dulu ya, kalau angkatan yang zaman dulu, MacGyver lah nih. MacGyver. Ya, bisa ngakalin dengan berbagai cara. Pokoknya selalu ada jalan menuju Roma, guys. Ada jalan menuju Roma. Nih, Iya. berhasil guys tuh. Hasilnya. Yang tadinya gua diwajibkan, mungkin kalau di bengkel lain, gua diwajibkan langsung cara enaknya lu beli. Jangan lupa like dan subscribe ya guys, untuk dapetin video terbaru dari saya berikutnya. Oke guys, kita ngobrol santai lagi nih di bengkel gitar terapi bersama dengan Bang siapa Bang? Bang Joshua. Bang Joshua. Tinggal di mana Bang? Gue di Joglo. Di Joglo. Di Joglo nih datang ke sini guys, pengen benerin gitar tentunya guys. Oke Bang, gimana Bang? Kira-kira Bang waktu benerin gitar di sini suka dukanya gimana Bang? Jadi ini pengalaman gue ya guys. Setiap musisi pasti kan punya permasalahan sendiri ya. Nah, yang permasalahan gue tuh paling sering di neck sama potensio, yang noise gitu. Nah, kalau neck biasalah umum, pasti settingannya terlalu tinggi ya. Banyak beberapa orang yang lebih senang ya low action itu rendah settingannya. Okay. Ada yang suka settingannya tinggi, mungkin yang biar empuk, dia pengen ini ceper, lebih pendek, lebih lembut, mainnya lebih enak. Nah, ini ada salah satu bass gua ya, Fender Jazz Bass dari Meksiko nih. Okay. Nah, problemnya adalah dia ininya naik, bengkok, ya. Jadi kan harus ditarik supaya begini. Iya. Ya, harus dikencengin. Ketika dicoba sama gitar terapi, Bang Heru ya, dianalisa dulu ya, gua konsultasi dulu, dianalisa, dicek dulu. Ternyata dia mentok untuk diputar atau dikencengin. Jadi tidak berfungsi terus rodnya. Oh gitu. Otomatis kita masih bingung. Kita mulai tadi sekitar jam tujuan untuk awal ini kita cek dulu ya. Terus kita coba dari sini, ternyata juga nggak berhasil. Ternyata nih, ini kawan kita yang satu Bang Heru ini pinter ya, dia menganalisa ya, dia tahu benar ya, detail. Dia cek ini, wah ini kayaknya nih one action nih, jadi bisa dicopot kepala depannya ya. Jadi kalau asli original biasanya dia pasti sama semua settingannya. Akhirnya dikendorin semua sama dia, dilepas, dibuka lah itunya. Ini mungkin kalau teman-teman bisa lihat khususnya basis ini ada. Tadi Bang Heru bilangnya sih suling. Kalau mirip suling. Mirip Bang ya. Gue juga bingung namanya apa ini. Ini yang kayak ini nih. Ini kayak besi, apa sih, kayak plastik ini tutupnya ya. Nah, dibongkar sama dia, ya. Akhirnya keluar lah, itu kayak kepalanya ya, dicopotin. Jadi yang mengait untuk bisa menarik truss rodnya, nutnya ya sebutannya, nut truss rod ya. Okay. Nah, ternyata nut truss rod itu guys, ya teman-teman basis harus hati-hati loh. Harganya itu kalau udah dol ya, 350.000. Wah, gila nanti doang 350.000 nih untuk bass gini. Natnya dong nanti, gue puyeng banget. Kudu hati-hati guys. Gue bilang sama Bang Heru, bro, waduh, zaman pandemi gini, apalagi kita nih musisi-musisi ini kan masih cari-cari peluang ya, belum begitu lancar pemasukan. Gimana ya caranya supaya ini? Akhirnya dia punya trik tersendiri ya. Oh, gimana tuh Bang? Ya, itu triknya Bang Heru lah. Yang penting berhasil. Dia tetap izin sama gua. Boleh nggak kalau gua gini-giniin? Tapi bisa nggak tanpa gua harus beli nut ya, bisa. Gue berpikir yang penting sehat, itu apapun caranya penting sehat. Kayak kita sakit kemanapun ya, kalau kita bisa sehat kenapa enggak gitu kan? Masih. Iya kan? Nah akhirnya dicoba berhasil.
Ini salah satu. Kalau mungkin film-film zaman dulu ya, kalau angkatan yang zaman dulu, MacGyver lah nih. MacGyver. Ya, bisa ngakalin dengan berbagai cara. Pokoknya selalu ada jalan menuju Roma guys. Ada jalan menuju Roma. Nih, Iya. berhasil guys tuh. Hasilnya. Yang tadinya gua diwajibkan, mungkin kalau di bengkel lain, gua diwajibkan langsung cara enaknya lu beli dulu deh natnya. 350.000 keluar guys. Waduh. Gila. Kalau beli bakso berapa mangkok tuh guys? Bas ini, dia pasti lebih mahal ya. Ya, tergantung kalian lah. Pasti udah tahu harga Fender Jazz Bass Meksiko berapaan. Ah ini tahun berapa ini bang nih? Ini tahun 95. Wow, 95. Kata orang semakin tua Matang udah matang kayaknya. Iya. Cuman buat teman-teman yang ini masukan dari Bang Heru ya. Ini guitar terapi kita. Untuk teman-teman yang mau beli barang-barang yang second, terutama bass dan gitar, perhatikan truss rod-nya. Kadang kita nggak truss rod-nya udah dull. Jadi ketika bermasalah di neck, truss rod itu penting gitu. Kalau dia dull nggak bisa lagi, dia harus dibongkar. Fretnya bisa dibongkar, fretboardnya untuk ngeluarin. Ribet ya? Ribet. Jadi ketika beli gitar-gitar second, yang original ya kita bicara ya, jangan yang KW-KW ya, itu tetap harus diperhatikan truss rod. Tes langsung, kita harus punya persiapan kunci. Kalau pemain bass mungkin udah punya kunci bass lah untuk truss rod ya. Iya, jangan kunci rumah guys. Jangan kunci rumah. Nah, Kuncinya. itu masukan dari Bang Heru. Jadi buat teman-teman, gak usah ragu deh ke sini. Gua beberapa kali benerin dengan penyakit yang berbeda, dan menurut gua sebenarnya harus diselesaikan. Kalau pengalaman gua ya di bengkel lain, itu caranya yang lumayan gampang-gampang aja, yang dan menyita banyak materi. Nah, kalau Bang Heru ini cari solusi yang sesuai, yang bisa dimaksimalkan tanpa harus kita cepet-cepet aja ngeluarin duit. Ya, Harus selagi bisa ada solusi, Betul. kalian nggak harus ngeluarin kocek yang banyak guys. Nah, untuk teman-teman, ini benar-benar dokter gitar sejati nih. Dokter. Udah dokter ya gitu. Profesor. Menurut gua profesor sih. Profesor. Banyak ilmu. Oke. Dia nggak pelit ilmu guys. Iya. Jadi ibaratnya tukang roti masak. Kalau sekarang tukang roti itu masaknya ditunjukin. Tunjukin. Kalau dulu kan ngumpet-ngumpet. Oh, betul. Iya, kalau sekarang tunjukin. Nih cara bikinnya. Yang pasti Bang Heru ini pokoknya oke punya. Jadi gua sebagai salah satu yang sering datang ke sini, puas banget. Ya, jadi mungkin kalian bisa rasain sendiri kalau kalian nanti punya masalah dalam alat musik, khususnya gitar, bass, dan mungkin ampli kali ya. Ampli bisa lah dia. Bisa ya. Karena dia multi talenta ya, bakatnya banyak. Gitu. Pokoknya kalian bisa datang ke sini guys, di Maharta Tangsel guys. Nanti tinggal googling aja gampang kok ya. Paling dari gua sih gitu sih, pengalaman gua ya. Oke, abang udah betul-betul resep banget ya sama Wah, biasanya ya. Iya. Jadi sesuatu yang gua nggak pernah pikirin, dia bisa loh keluar ide. Gitu. Kenapa nggak kita giniin gitu? Wah, itu brilian buat gua. Jadi Brilliant ID. seorang seorang yang bisa reparasi itu harus punya ide-ide brilian gitu. Untuk membuat sesuatu yang menurut kita nggak mungkin bisa jadi mungkin. Itu sih dari pengalaman gue. Nah, kalau boleh tahu abang ini aktivitasnya apa aja bang? Apa? Gua itu gimana gitu? sebenarnya gua tadinya kerja, cuman karena pandemi gua kena pengurangan tenaga kerja ya. Apes banget guys. Ya, udah berkeluarga, punya anak 2. Bayangin, tiba-tiba gua di PHK. Tapi mungkin ada regularan dong bang, apa di mana gitu? Gua emang sejak awal udah main di gereja kan, terus YouTuber juga, online juga. Iya. Pokoknya di kampus gue sih berusaha cari peluang sih. Cuman kalau reguleran di kafe, gue belum masuk ke situ. Dulu pernah, zaman dulu, udah lama banget. Cuman itu udah 20 tahun yang lalu waktu masih single. Iya. Jadi sebenarnya gue mau masuk ranah situ lagi. Ya, cuman kan baru awal nih. Gue ke tempat ini ketemu teman-teman session player ya yang main di kafe nih, membangkitkan semangat gue lagi gitu.
karena gue senang mencari peluang yang bisa menghasilkan rezeki. Jadi gue YouTuber iya, jualan alat musik iya. Ya alat musik ini gue sistem jualnya gini, lu punya kebutuhannya apa, budget lu apa, budget lu berapa. Jadi kadang-kadang ada orang jualan sekedar jualan, tapi kalau gue memberi solusi gitu. Jadi gue main gitar begini bang, untuk mainnya ke arah sini, oke. Atau enggak, gue mau main gitar, gue perlu tombok, lu mainnya ke arah mana, oke. Gue akan kasih solusi, lu pilih tombok yang ini. Nah, budget lu berapa, oke, sini budget lu kirim ke gue siapin. Seperti itu. Sesuaikan kantong. Sesuai kantong, dan nanti kalau ada problem dari apa yang udah gue saranin, gue siap untuk bertanggung jawab, bantu terus gitu. Nah, buat sistem jualannya bukan seperti orang jual putus sih. Maunya kita pertemanan tuh berjalan terus. Gitu. Jadi dengan kondisi gue yang seperti ini, ya paling tidak masih ada pemasukan nih. Betul. Jadi jangan malu-malu guys. Mentang-mentang misalnya dulunya kalian karyawan udah jadi manajer, jadi apa, terus malu jadi gue malu jadi ini, atau enggak malu jadi grab, gue bentar lagi mau ngojek nih guys. Pokoknya selama lagi selama halal itu paling penting. Ya kan, cari-cari peluang gimana. Betul. Iya. Cari peluang yang menghasilkan rezeki yang halal itu penting guys. Kalau menurut kalian itu berpeluang, berpotensi menghasilkan rezeki, ambil. Kesempatan nggak datang 2 kali. Gitu. Oke, jadi buat para gitaris-gitaris di rumah pokoknya selalu ada jalan ya. Buat kalian tetap mau berusaha pasti ada jalan ya. Betul. Walaupun setelah pandemi macetnya, gue yakin lah namanya habis pandemi itu macam-macam keadaannya. Betul. Ada yang begini, ada yang begitu. Cuma selalu pasti ada jalan kalau buat kalian gitaris yang punya kemauan. Gak usah takut dong. Apalagi kan setiap akhir tahun nih selalu ada ramalan nih. Bilang 2003 resesi, waduh seluruh dunia resesi, gak usah dipercaya. Udah. Resesi global. Iya, takutnya kalau kita iyain jadi terjadi kan. Iyalah. Yang kita tetap Pokoknya kita optimis. positif aja kan. Betul. Positif thinking aja ya. Betul. Selalu ada jalan menuju Roma guys. Wes. Oke guys, oke untuk closing kira-kira tips buat teman-teman kita di rumah apa nih, biar kita semangat main gitarnya atau mungkin biar nyari peluang lebih mudah mungkin. Perbanyak channel sih. Pertemanan tuh penting ya. Mau gitaris yang session player atau rumahan, itu penting. Kenapa? Kita bisa tukar informasi, tukar peluang, ya kan? Berteman itu jauh lebih berpotensi, banyak mendatangkan hal positif ya. Gitu. Jadi jangan persempit dengan banyak musuh, mendingan banyak teman. Betul guys. Iya, karena dunia ini sempit ya. Misalnya lu bikin ulah di satu tempat, lu nggak nyangka lu ketemu lagi orang yang pernah lu bikin ulah di tempat yang lain. Bahkan tempat lu kerja bisa berteman sama yang lu bikin masalah, ya kan? Bahaya, nilai lu udah jelek. Jadi dunia itu sempit, men. Gue pernah pengalaman. Punya perbanyak teman, ya kan? Kurangi musuh. Silaturahmi itu mempermudah jalan peluang guys. Betul, iya itu aja. Oke guys, itu dari kita, tetap semangat dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, terus nanti kalau ada video berikutnya nanti kita akan berkabar berikutnya guys. Oke, thank you.